Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mas Tony pagi ini? Sandiwara dunia tambah ramai lagi ini. Begitu Bang Mas Tony ya. Alhamdulillah, kabarnya sehat walafiat. Alhamdulillah. Nah Mas Tony, ini banyak warawiri. Orang jadi bingung ya. Kemarin ada kalimat yang lagi populer, toksik. Toksik apa toksit ya, saya lupa lah itu ya, yang benar spellingnya kayak gimana. Tapi ini diungkap oleh orang bukan sembarangan. Nampaknya negeri ini masih terbelah tentang narasi. Kita ini sedang anak-anak ini sedang belajar sebuah narasi yang bertentangan dengan moralitas atau etika. Itu misalnya ketika perbedaan menjadi sebuah masalah. Sementara yang sedang belajar masuk kampus pada pusing garuk-garuk kepala karena UKT pada naik di berbagai kampus. Nah, itu juga menjadi sebuah masalah kekinian. Kita pikirkan sekolah itu murah ya, kalau di India di berbagai tempat tuh bisa murah banget ya. Gak kaya-kaya amat negerinya, tapi begitulah. Nah, untuk Jakarta juga menjadi sorotan Bang Mas Tony, karena banyak yang mengatakan ya Pak Anies itu naik lagi lah, tapi kan Pak Anies ini nampaknya membuat sebuah kalimat diplomasi. Pastilah Mas Tony tahu di balik ini semua. Bisa-bisa juga PDIP bergabung dengan koalisi. Kan ada apa tuh nomor 4 katanya, menyangkut persatuan yang tertunda dari Pilpres kemarin. Nah, silakan Mas Tony, mungkin bisa diberikan pencerahan karena Mas Tony sudah tulis untuk yang satu ini beberapa waktu lalu. Tafadhol Mas. Baik Pak Ihsan dan seluruh pendengar Rasel, yang pertama soal toksit. Masuk di ranah politik. Kita harus bedakan ya, kalau kita menggunakan pendekatan filsafat ya. Toksit itu dalam konteks persepsi, ide, gagasan ya, terhadap suatu objek, atau toksit dalam pengertian objek itu sendiri. Dan ini kan sebenarnya sudah menjadi sebuah perdebatan antara teori ide dan teori materialisme. Nah gini, antara Demokritus dengan Plato lah, gitu kan, kira-kira itu. Gini, jadi mulai keluar filsafatnya, karena memang saya orang filsafat ya. Jadi begini, Pak Ihsan ya, Pak Ihsan. Soal toksit ini itu bisa dimuncul dalam konteks politik, itu memang menyerang pihak tertentu, objek tertentu. Apakah kemudian itu objek itu benar-benar toksit secara dirinya sendiri, sehingga dimanapun ia berada, dalam keadaan apapun, di komunitas manapun, dia akan menjadi toksit. Berarti dia toksit pada dirinya sendiri. Ada sebuah toksit yang sebenarnya itu persepsi. Kenapa? Karena dia hadir dalam komunitasnya, dia akan mengganggu. Jadi ini, tapi kalau dia hadir di komunitas yang lain tidak mengganggu. Misal, gitu kan? Ketika ada seorang ustadz atau seorang ulama, seorang agamawan datang kepada komunitas perjudian atau masyarakat yang pemabuk, ustadz ini, ulama ini, agamawan ini akan dianggap sebagai toksit. Apakah ustadz, ulama, dan agamawan ini dalam dirinya sendiri itu toksit? Kan enggak. Kenapa? Ketika ia hadir di tempat yang lain, ya tidak berkaitan dengan kemaksiatan, dia tidak menjadi toksit. Jadi toksit dalam konteks ini adalah persepsi, gitu kan, persepsi. Beda misalnya toksit seseorang yang troublemaker, dimanapun dia berada, bikin gaduh, bikin ribut, bikin konflik, selalu mencuri, selalu maling. Ada pejabat ditaruh dimanapun institusi, ditaruh dimanapun lembaga, ya maling. Nah, ini toksit beneran. Gitu. Nah, ini yang harus dibedakan. Yang dimaksud Pak Luhut, orang besar ini, itu toksit yang mana dulu? Apakah toksit ini adalah orang yang punya idealisme, kemudian ketika masuk di ruang itu dia akan menggagalkan semua segala sesuatu yang negatif, ya, berarti itu toksit dalam konteks persepsi. Tapi kalau kemudian orang ini hadir ya di
hadir dimanapun berada, tidak hanya di komunitas itu, tapi komunitas yang lain selalu menjadi racun, yaitu toksit ya, ada dalam dirinya sendiri. Memang wataknya begitu, memang karakternya begitu. Tetapi oke lah, kita sepakat bahwa toksit itu harus dihilangkan dalam konteks toksit pada dirinya sendiri. Apakah itu adalah seorang pemimpin, seorang elit, ya, teknokrat, atau kemudian rakyat gitu loh. Katakanlah begini misalnya, ada aktivis ya selalu jelek-jelekin siapapun gitu yang berbeda pendapat. Dia tidak seimbang, tidak mencoba untuk mengapresiasi terhadap sesuatu yang sudah diperbuat baik. Ya mestinya yang ideal objektif, yang baik katakan yang baik, yang bagus katakan bagus, ya konstruktif katakan konstruktif, tapi yang jelek harus dibuat kritik. Tapi kalau kemudian menjadi hater, rasa benci, ya semuanya menjadi jelek, nggak ada bagusnya, itu bisa toksit, itu aktivis. Tapi ada juga toksis seorang teknokrat, ditaruh di mana saja, yang maling ditaruh di mana saja, main proyek ditaruh di mana saja, troublemaker, itu teknokrat, entah itu menteri, entah itu ini. Nah, dia bicara dan ditaruh di soal tambang, dia malah main tambang. Padahal dia harus meluruskan, memperbaiki, membersihkan tambang-tambang dari misalnya tambang ilegal, iup yang bermasalah, mestinya begitu. Dia malah kemudian dia main tambang sendiri atas nama organisasi inilah, ormas itulah, orang inilah, orang itu, dan sebagainya. Ada seorang pemimpin yang toksit. Siapa pemimpin yang toksit? Karena bahwa gini teorinya itu, sejarah akan ditentukan oleh kelompok kecil, dan kelompok kecil akan dipengaruhi, akan ditentukan oleh pemimpinnya. Itu kan teorinya begitu, teori sosialnya. Sejarah akan ditentukan oleh kelompok kecil akan ditentukan, dikendalikan oleh pemimpinnya. Pemimpin yang juga ada toksit, pemimpin RT lah, RW lah, lurah lah, atau apa saja. Apa cirinya toksit itu? Ya pemimpin yang tidak amanah, artinya pemimpin yang tidak jujur, bohong. Hari ini ngomong A, hari besok ngomong B, hari ini janji A, hari besok tidak ditepati, yaitu toksit itu. Kemudian pemimpin yang dia hanya memikirkan diri sendiri, tidak memikirkan rakyatnya, itu juga toksit. Pemimpin yang pemimpin yang ya tidak cerdas ya. Nah, ini saya ingin mengungkap, ada sebuah teori Nabi, kalau orang Islam menyebutnya hadis itu kan, al-qudwatu salasah kan, pemimpin itu qudwat itu jangan diartikan hakim, dulu belum ada trias politika. Pemimpin qudwat itu adalah pemegang keputusan, pembuat keputusan. Itu ada 3. Ada yang dibagi 2 dulu, baru yang pertama itu adalah orang yang punya kemampuan. Nah, orang punya kemampuan ada 2. Kemampuan itu punya berintegritas, dan kemampuan tidak berintegritas. Kemampuan berintegritas inilah yang kemudian akan membuat bangsa menjadi baik. Orang yang berkemampuan tapi tidak berintegritas tidak akan membuat bangsa itu rusak. Tapi rusaknya itu ya masihlah, istilahnya kalau pemimpin itu punya kapasitas, ya, punya SDM tinggi, punya kemampuan tapi punya integritas, itu nilainya plus. Pemimpin yang punya kemampuan tapi tidak berintegritas, nilainya itu min plus. Ada plusnya juga tapi min juga. Tapi pemimpin yang bodoh, yang tidak punya integritas, tidak punya kemampuan, itu udah jelas nggak perlu bicara integritas, itu minus semua itu. Teorinya kan begitu. Banyak sekali. Ya, wahidun fil jannah wa itnani finnar kan gitu. Jadi yang kemampuan berintegritas itu plus. Berkemampuan tidak punya integritas itu min plus. Dia plus, ada integritas, ada kemampuannya, tapi juga minus karena dia tidak berintegritas. Tapi dia melakukan korupsi, masih ada malu-malunya sendirilah. Masih ada rekayasa yang bulat-bulat, ketika ketahuan masih mundur dikit. Tapi kalau pemimpin goblok gitu kan tadi, qadha ala jahlin ya bahwa finnar, ya itu adalah seorang pemimpin yang dia nggak mau peduli, lu mau ngomong apa kayak gue nggak peduli. Gue udah bayar, lu mau ngeritik apa gue nggak denger. Itu ndablek kata orang Betawi. Iya begitu ya. Ini kan dari Rasul itu, dari Rasul. Apakah pemimpin RT, pemimpin RW, bupati, wali kota sama. Kalau kita bicara tentang toksit ya, tadi toksit. Jadi kita harus pertegas bahwa toksit dia toksit pada dirinya sendiri, objek yang mandiri, atau subjek yang mandiri, atau toksit itu subjektif menurut persepsi orang. Nah, kalau menurut saya kok ini menurut bisa menjadi persepsi ya. Kita lihat dulu.
Jangan kadang-kadang ada kita mengatakan kau koruptor, ternyata dirinya sendiri yang koruptor, Nah, ya kan? Nah, ini yang itu dia. Ya, luar biasa. Nah, Mas Tony, sekali masalah orang kuliah juga. Ini menjadi masalah di negeri ini. Katanya pendidikan itu adalah modal sebuah negara. Tapi kalau pendidikan mahal, UKT kampus-kampus yang nampaknya macam sudah disuruh nyari tepeng sendiri, ini apa yang Mas Tony lihat? Walaupun ada beasiswa dan lain-lainnya, dikasih gincu lainnya. Bagaimana Mas Tony lihat dengan suasana kampus sekarang? Ini kita bicara pendidikan itu kan bicara SDM. Betul. Kalau pendidikan tinggi, sumber daya manusianya tinggi, sumber daya manusia tinggi melahirkan etos kerja tinggi, etos kerja tinggi melahirkan produktivitas tinggi, produktivitas tinggi melahirkan pendapatan tinggi melahirkan kesejahteraan, kesejahteraan melahirkan pendidikan tinggi. Itu adalah malaikat circle, productivity circle. Ya, tetapi sebaliknya kalau SDM itu rendah, ya maka melahirkan etos kerja rendah, produktivitas rendah, kemudian penghasilan rendah, melahirkan kemiskinan, dan kemiskinan kita yang di bawah 16 sekitar kalau menggunakan BPS yang penghasilan di bawah 19.000 per hari atau di bawah sekitar di bawah 600.000 atau 550.000 per hari per bulan, itu berarti orang miskin jumlahnya ada 26 juta. Tapi kalau menggunakan World Bank di bawah 50.000 ya, itu kategori miskin menurut versi World Bank, standar World Bank, dan itu ada 100 juta lebih. Ya, ini harus dipotong. Caranya gimana? Ya tadi satanic circle-nya harus dipotong. Cara memotongnya gimana? Melalui pendidikan. Dan anggaran pendidikan kita udah 665 triliun pada tahun 2024 ini. Nah, kita masih bongkar sedikit. Begini Pak, SDM kita itu di tingkat dunia itu nomor 47. Ya, nilainya itu 51. Di konteks Asia itu nomor 9. Indonesia negara besar loh. Dengan potensi dengan 280 sekian juta. Kenapa SDM kita menjadi kecil, nilainya cuma 51, sekian persen. Kita mengaca Thailand saja itu 54. Malaysia tetangga kita yang dulu belajar sama kita itu nilainya 62. Kemudian Singapura yang negara kecil tidak punya apa-apa, ya, tetapi nilainya 79. Kalau kita rank antara 1 sampai 0 sampai 100, itu nilainya segitu. Indonesia kalah dengan Singapura, kalah dengan Malaysia jauh, ya, kalah juga dengan Thailand. Ya, itu caranya gimana? Ya, pendidikan dengan anggaran 665 triliun ini mestinya difokuskan ke Kementerian Pendidikan dan Kementerian Agama yang mulai pendidikan PAUD dan sebagainya. Coba kalau kemudian kita lihat kemarin viral yang pinjol, ya, yang terjebak pinjol, terseret pinjol, itu 47% guru. Dan kalau kita tracing ke daerah-daerah, guru madrasah swasta, guru madrasah guru SMP swasta ada gajinya yang di bawah 1 juta, ya, sementara mereka S1, ya. Lalu kemudian kalau ini juga Pak Ihsan, kita lihat juga kemudian mereka terjebak ke pinjol, ya, karena memang kalau guru-gurunya itu dengan gaji segitu, ya, gizi dari gurunya kurang gitu loh. Ya, gimana kita dengan kita mau melahirkan generasi yang cerdas, dengan buruh pabrik aja kalah gitu, dengan buruh konveksi aja kalah, yang tidak perlu skill. 39% masyarakat pekerja Indonesia itu lulusan SD dan tidak lulus SD. Itu guru aja gajinya kalah sama mereka, yang mesti guru itu minimal S1. Ironi, di sinilah kemudian seandainya sekolah negeri saja yang disiapkan oleh pemerintah nggak akan menampung itu angkatan sekolah masyarakatnya, tidak akan pernah menampung. Coba lah misalnya di daerah Tangsel saja lah, Tangerang Selatan dan Tangsel lah. Coba lihat itu ada namanya UIN. Itu berapa sih UIN menampung mahasiswa?
Kalau seandainya hanya UIN saja, tidak ada Unpam di situ, tidak ada OMJ di situ, tidak ada PTIK di situ, tidak ada IIK di situ, tidak ada kampus-kampus bina informatika dan sebagainya. Ya, gimana negara ini? Rakyat sudah sangat baik untuk membantu peran negara yang dengan keterbatasan dalam bidang pendidikan. Maka karena itu, negara lah punya kewajiban untuk memberikan anggaran yang signifikan dan tepat guna ke dunia pendidikan ini. Jadi kalau semua kementerian pelatihannya masih menggunakan 664, bisa jadi itu dari kementerian ini lebih kecil. Coba fokus saja bahwa itu hanya dipakai untuk pendidikan formal, yaitu dari yang berada di bawah Kemendikbud dan berada di bawah Kemenak. Wah, kalau itu Pak Ihsan, itu akan luar biasa. Kemudian juga kita evaluasi di daerah-daerah itu, misalnya SD, SMP, itu kan tanggung jawabnya kabupaten atau kota. Kemudian SMA tanggung jawabnya. Apakah anggaran 20% APBD mereka dipakai juga untuk pendidikan betul-betul 20%? Kasusnya banyak bahwa itu tidak dipakai 20% untuk pendidikan, Mbak. Kan repot juga soal ini. Jadi tidak ada jalan lain. Oleh karena itu, kita juga mahasiswa juga banyak mengikuti tentang PTNBH. Ketika di PTNBH kan, kemudian kampus harus menghidupi finansialnya sendiri, untuk mengelola kebutuhannya sendiri, harus mencari finansial sendiri. Ya, satu-satunya yang bisa dilakukan oleh kampus untuk mengurus finansial yang paling primer UKT, mau tidak mau dinaikkan. Coba di Unsud misalnya untuk jurusan keperawatan internasional dari 9 juta kemudian jadi 52 juta. Siapa orang tua kaget. Orang tua ketika memasukkan anaknya ke sana udah berhitung. Tapi kalau kemudian 52% naiknya 5 kali lipat lebih, semua kampus akan demo. Semua kampus akan protes. Ini oleh karena itu mestinya kita kayak ikut Jerman lah, gitu kan. Pendidikan Indonesia gratis kalau memang masuk, minimal itu sampai S1 gratis lah, itu S2 S3 bayar. Jadi sehingga kita tidak 6% lagi. Ada kawan bilang 10%. Setahu saya di BPS itu 6% lulusan perguruan tinggi kita. 66%. Kita ada tahapan sampai kapan dengan anggaran 20% dari APBN itu untuk sampai 10% itu tahun berapa? Kalau mengikuti negara maju paling tidak 20% sarjana kita atau lulusan perguruan tinggi kita, menekan jangan menjadi misalnya 5% yang tidak lulus SD gitu misalnya gitu. Jadi itu Pak Ihsan, inilah dunia ini. Jadi swastanisasi PTNBH itu semacam swastanisasi terhadap perguruan tinggi. Perguruan tinggi suruh menghidupi dirinya sendiri. Mana mampu perguruan tinggi, karena apa? Akhirnya dianggap bisnis seperti swasta. BUMN bisnisnya adalah membayar BUMN membayar naik supaya untuk mencukupi. Saya kenal dengan beberapa profesor, teman-teman itu, kawan-kawan itu, grup besar, itu pada ketakutan, waduh kalau PTNBH ini nanti berkurang nggak tunjangan guru besar ini, gitu kan. Luar biasa, gitu. Jadi mungkin Pak Ihsan, karena pengusaha sukses Pak Ihsan ini, gitu kan, melihat uang ratusan miliar, triliunan biasa, Pak Ihsan sekali-kali lah ngobrol dengan para dosen lah Pak Ihsan. Karena mungkin Pak Ihsan itu seminggu menangis itu. Melihat pendapatan mereka, katakanlah pendapatan mereka segitu, kemudian mereka harus sekolahkan kuliah anaknya, kemudian harus cicilan mobil. Apalagi ngelihat jiran di Malaysia atau di mana gitu kan, bikin tambah pegel lagi. Akhirnya lama-lama bisa rubah keluarga negara mengajar cuti mengajar di Brunei. Kenapa? Di Brunei itu bisa 75 juta guru besar, gitu kan. Mereka asli ngajar di situ. Ada sejumlah dosen yang kemudian keluar jadi ASN, ngajar di tempat yang lain karena menganggap, waduh kalau di Jakarta aku ngajar begini dengan gaji begini, gimana anakku bisa sekolah di perguruan tinggi yang baik. Akhirnya mereka berani. Itu kan sebagian kecil yang berani, yang nggak berani banyak. Mereka memutuskan untuk keluar dan ngajar di Brunei, ngajar di Malaysia, karena mereka merasa
lebih lebih sejahtera, lebih proporsional lah, bukan sejahtera mungkin tepatnya. Relatif. Mereka lebih bisa untuk membangun kelayakan hidup gitu loh. Nah, Mas Tony, terakhir ini masalah Hang Heng Hong atau akrobat dari PDIP yang dulu punya pegawai nampaknya sudah di PHK, tak gimana ya, pegawai partai satu ini nampaknya sedang bermanuver, baik masalah penyusunan kabinet atau masalah persiapan jadi oposisi dan lain-lain. Di tengah dua pelanduk ini, bagaimana nasib seorang Anies Baswedan, mantan calon presiden yang didukung oleh cukup banyak masyarakat? Apakah beliau akan bikin partai kah? Atau berkoalisi? Atau balik lagi ke kandang pencalonan gubernur? Banyak berbagai kisah, sementara para relawan juga sedang menunggu kemana arah selanjutnya. Bagaimana Mas Tony Rashid? Begini Pak Ihsan, soal Anies ini saya menggunakan teori social determinism. Jadi seseorang itu tidak selalu memiliki banyak karena keadaan, ya faktornya karena keadaan atau situasi politik atau keadaan secara umum ya. Faktornya juga bisa karena jabatan, posisi, yang dia harus memilih satu-satunya pilihan itu, suka tidak suka. Kan? Ini kan Anies adalah melekat di dalam dirinya tokoh perubahan. Ya, dan dia buktikan telah melakukan banyak perubahan di DKI, kemudian mau diperluas di tingkat nasional, cuman belum punya kesempatan. Dan itu tidak ada panggung kecuali panggungnya adalah DKI. Kan nggak mungkin jadi menterinya Prabowo, habis dia. Kan nggak mungkin kemudian melalui masuk partai ya. Emang ada satu partai yang memberikan Anies untuk menjadi ketua umumnya? Kan nggak juga. Itu kan proses, sementara Anies tidak secara legitimit menjadi salah satu kader partai. Dan kemudian pakai LSM, gerakan sosial, kan nggak mungkin, lambat laun akan ditinggalkan orang juga. Maka satu-satunya pintu untuk meneruskan agenda perubahan itu adalah menjadi menyalon lagi di Pilgub DKI. Ya ada tokoh yang semula mau ke DKI, tapi kemudian lihat animo dan desakan masyarakat Anies mau nyalon lagi, yaitu dia balik lagi ke Jawa Barat. Ada tokoh itu, gitu kan? Sampai segitunya, gitu kan. Nah, kenapa? Berat lawan Anies, gitu loh. Kemudian untuk partai sendiri dengan menggunakan teori social determinism, 3 partai misalnya, PKB, kemudian PKS dapat 18 kursi, kurang 4 kursi ya, tapi tetap namanya kurang ya kurang gitu kan. Terus kemudian dia menggandeng satu bisa untuk mencalonkan, kemudian Nasdem. Tetapi dalam politik kita harus realistis. Mereka tiga partai ini tidak punya tokoh yang signifikan untuk maju. Signifikan dalam pengertian bukan soal kemampuannya ya, tapi tokoh yang signifikan dalam konteks popularitas dan elektabilitas. Kalau dipaksakan, percuma juga, ngapain maksakan kalau untuk kalah. Kalau kemudian tokohnya standar biasa aja. Sementara ada Anies yang sudah dekat dengan 3 partai ini, kenapa tidak Anies saja? Satu incumbent, kedua sangat populer, ketiga itu sudah sangat sudah ada prestasi track record yang cukup bagus, ya, yang kemudian keempat dibuktikan dalam Pilpres ini suaranya cukup signifikan. Ya, ada 4 alasan ini sudah saya tulis, nanti saya posting tuh soal tulisan saya ini. Jadi tidak ada alasan menurut saya yang kuat bagi 3 partai ini tidak mendukung. Dan semalam saya dapat informasi ada salah satu partai yang sudah mengunci di luar 3 partai ini, satu partai yang mengunci pimpinannya untuk diberikan kepada Anies ya. Tentu kalau sudah dikunci begini nanti akan ada komunikasi politiknya. Baru hasil rapat semalam itu saya dikasih tahu soal partai, orang yang kaget, partai ini pimpinan di DKI-nya, DPD-nya itu sudah mengunci nama Anies yang akan dicalonkan. Bisa jadi nanti Anies itu didukung 4 partai. Siapa kemudian lawannya misalnya atau rival dalam konteks Pilgub DKI ini berat. Katakan nanti Gerindra, PSI, terus kemudian PAN, satu lagi Golkar mendukung siapa? Tidak menutup kemungkinan nanti PAN juga akan mendukung
Anies tidak menutup kemungkinan sebagaimana di putaran kedua 2017 ya. Ya, atau Demokrat kayaknya enggak lah. Golkar kita belum tahu. Ya kalau kemudian Prabowo ya sudahlah kita dukung Anies saja. Oh itu dahsyat itu. Oh Itu gitu. dahsyat. Apakah itu Mungkin. mungkin? Semua Allah. serba mungkin. Oh, Kalau, dan Oke, saya akan dukung Anies tapi Arisnya jadi wakilnya. Oh bisa jadi. tapi Ya kan? kalau Misalnya. mungkin juga ada juga pemilih apa namanya pemilu apa tanda kutip ya kecurangan terjadi lagi dalam pemilu, apakah memungkinkan juga Mas Tony? Tetap memungkinkan juga, cuman beberapa hal ya. Yang pertama itu soal DKI. DKI itu satu, tim Anies sudah punya pengalaman di 2017. Yang kedua, DKI itu sempit, wilayahnya bisa di apa namanya dijangkau, beda dengan nasional, wilayahnya bisa dijangkau. Kemudian yang ketiga itu nanti presidennya baru, penguasanya baru. Ya baru 1 bulan dilantik. Kalau kemudian ingin membuat seperti biasanya kalau 1 tahun itu seorang pemimpin itu innocent, manis gitu kan. Ya seorang penguasa lah, siapapun itu manis, mencoba merangkul semua orang, tampak di depan rakyat bagus itu. Anies di pilgub besok itu, ya di pilgub besok itu masa pemimpin yang sedang bermanis-manis, gitu kan. Bermanis-manis. Kalau toh kemudian main, ya mainnya halus sekali, tidak vulgar, tidak kasar, ya tidak ekstrim, ya kan. Beda kemudian kalau pemimpin sudah bertahun-tahun, apalagi puluhan tahun, ya itu bisa main ekstrim, main kayu. Tapi kalau pemimpin itu, apalagi baru 1 bulan, kalau toh main halus betul, gitu kan. Ya kalau dalam pemilu permainan terlalu halus, ya itu nggak banyak efek, gitu loh kira-kira gitu. Ini kan masa sudah pergantian, ya Pak, pelantikan itu Oktober, kemudian November itu di ada pilgub atau pilkada secara umum ya di seluruh Indonesia. Kalau ditarik kemarin mencoba untuk ke MK, gugatan ke MK agar pemilu itu diadakan di bulan September ya sebelum pelantikan pemimpin baru, presiden baru, ya ternyata kan gagal itu. Maka tidak mau tetap ada di November. Jadi itu seandainya ada upaya untuk melakukan kecurangan tetap halus sekali ya. Terus kemudian kalau wilayahnya juga kecil di DKI, terus kemudian tim Anies yang maju itu tidak ini. Jadi Pak Ihsan intinya bahwa tidak ada pintu bagi Anies untuk menolak maju lagi ke DKI, dan tidak ada pintu rasanya bagi tidak ada alasan yang cukup kuat bagi 3 partai itu untuk tidak mendukung Anies atau memberikan tiket kepada Anies. Sebab apa? Kalau Anies tidak diberikan tiket, Anies toh juga bisa maju melalui independen. Rugi, gitu kan? Ya untuk apa juga, mendingan sekalian. Toh chemistry-nya sudah nyambung, ya sekalian. Ya tinggal di komunikasi politiknya seperti apa ke depan, ya tinggal dibicarakan saja sambil nyeruput kopi kan gitu. Nah itu dia kopi itu. Masya Allah. Terima kasih Mas Tony, 30 menit. Ada closing statement dari Mas Tony buat pendengar Radio Silaturahim dari perjalanan Anda ke berbagai tempat akhir-akhir ini. Silakan Mas Tony. Iya Pak Ihsan, yang terpenting adalah tetap istiqomah di dalam mengambil peran untuk masyarakat dalam konteks yang lebih kecil, untuk bangsa dan negara dalam konteks yang lebih besar. Istiqomah itu artinya konsisten, karena di dalam sebuah perjalanan itu ada dinamikanya. Kemudian yang kedua adalah siapapun yang mendapatkan amanah dari rakyat, berpikirlah untuk rakyat, karena amanah itu yang memberikan rakyat, bukan diberikan oleh keluarga, maka jangan berpikir hanya untuk keluarga. Kalau toh itu amanah juga diberikan oleh partai, berpikirlah juga sesungguhnya untuk partai itu, tapi jangan berkhianat kepada rakyat. Partai perlu diberikan porsi, karena dari partai itulah setiap pemimpin siapapun itu ya mendapatkan kendaraan.
Ya, kendaraan itu memang harus diurus, tapi jangan juga kayak kendaraan ini kemudian merusak telinga rakyat. Jalannya kendaraan ini kemudian dikasih bensin yang ngawur berlebihan sehingga itu menimbulkan gas emisi yang begitu besar, Iya. terus kemudian menimbulkan suara yang mengganggu masyarakat. Ya, pemimpin itu meskipun dia berjalan dengan kendaraan itu urus, kita nggak bisa tidak, tetap harus diurus kendaraan itu, tapi jangan sampai kendaraan itu berlebihan BBM sehingga merusak emisi ya langit Indonesia, tapi juga jangan suaranya jembreng sehingga juga membuat gaduh pada masyarakat setiap perjalanan lokomotif itu. Jadi mari kita ambil peran sesuai dengan posisi masing-masing, ya, tetapi berperanlah dengan prinsip-prinsip kenegarawanan, prinsip-prinsip kebangsaan, dan prinsip-prinsip kerakyatan. Gitu. Masya Allah. Terima kasih Mas Tony Rashid. Sampai bertemu Rabu mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.